Ikatan Dokter Anak Indonesia melaksanakan upaya deteksi kasus pada anak secara mandiri dan mendapatkan data yang mencengangkan hingga tanggal 18 Mei 2020. Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat bahwa 3.324 anak berstatus PDP, 129 anak berstatus PDP meninggal, 584 anak terkonfirmasi positif COVID-19, sedangkan 14 anak meninggal akibat COVID-19. Artinya, tak hanya orang dewasa yang berumur 45 tahun ke atas yang rentan terhadap penularan virus ini, namun kewaspadaan juga perlu diperhatikan bagi anak-anak yang berusia 0 hingga 14 tahun. Mereka pun cukup rentan tertular, apalagi bila dalam situasi harus menjalani aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi massal apabila kembali memulai rutinitas belajar mengajar. Ditambah, kabarnya COVID-19 pada anak di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Inilah yang akan kita bahas di sini. Siapkah kita dengan pola new normal? Apakah anak kita sudah diedukasi dengan baik tentang kebijakan new normal? Dan apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga sekolah sudah memiliki regulasi yang tepat ketika siswa harus masuk sekolah kembali? Yuk diskusi dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan 11 rekomendasi pada pemerintah untuk melindungi anak dari penularan virus berbahaya ini. Namun yang menarik, di poin ke-7 dari rekomendasi tersebut berbunyi agar kegiatan pembelajaran bagi anak usia sekolah dan remaja sebaiknya tetap dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, mengingat sulitnya melakukan pengendalian transmisi apabila terbentuk kerumunan. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyampaikan apresiasi atas kehandalan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengembangkan berbagai bentuk pembelajaran jarak jauh, termasuk bentuk kegiatan belajar daring. Hal ini disarankan untuk tetap dilanjutkan, mengingat kemungkinan bulan Juli wabah belum teratasi dengan baik. Sedangkan ada narasi yang mulai dihembuskan ke publik bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan memulai kembali aktivitas belajar sesuai jadwal. Akan tetapi dengan menerapkan pola new normal untuk pendidikan pastinya. Tidak ada yang tahu pasti akan berjalan bagaimana mekanismenya, yang pasti kita perlu bersiap bila wacana masuk sekolah seperti sedia kala mulai diberlakukan. Epidemiolog Dr. Diki Budiman, pakar yang telah terlibat dalam penanganan pandemi hampir 18 tahun sejak wabah SARS, HIV, dan flu burung, menyampaikan bahwa pandemi ini akan berlangsung lama, bahkan cenderung menjadi endemik. Dr. Diki Budiman menyatakan pelaksanaan new normal di sektor pendidikan baru bisa dilakukan jika kesiapan perangkat dan prosedur screening telah dipenuhi. Bila belum dilaksanakan screening, maka sangat tidak dianjurkan untuk dipaksakan karena berbahaya. Dr. Diki memberikan panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru untuk mengantisipasi terpaparnya virus pada siswa. Yang pertama, proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Karyawan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan-golongan tersebut dapat diberikan opsi work from home. Yang kedua, screening zona lokasi tempat tinggal, melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona merah, disarankan bekerja di lokasi sekolah dekat tempat tinggalnya. Yang ketiga, lakukan tes COVID-19 yang disarankan dengan metode RT-PCR sesuai standar WHO. Jika secara teknis terdapat keterbatasan biaya atau regen, maka dapat dilakukan opsi pooling test dengan jumlah sampel kurang dari 30. Keempat, bagi guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening untuk COVID-19, maka dapat diberikan tanda. Kelima, sosialisasi virtual seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan. Lakukan sosialisasi virtual pola baru ke orang tua, siswa, guru, dan juga staf sekolah. 6. Atur waktu kegiatan belajar mengajar agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan juga dikurangi durasi di sekolahnya. Ketujuh,
Guru kelas terpilih wajib mendata dan cek kondisi siswa serta orang tua siswa secara virtual sebagai screening awal. Siswa atau orang tua siswa yang sakit diberikan keringanan tetap belajar di rumah hingga dokter menentukan sehat. Kedelapan, pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru minimal berjarak 1,5 meter. Bila memungkinkan, memakai pembatas plastik juga. Kesembilan, guru kelas diupayakan tetap atau tidak berpindah kelas. Kesepuluh, menjaga jarak. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile. Yang ke-11, screening harian. Sebelum berangkat, untuk guru, siswa, dan karyawan lewat handphone. Jika suhu di atas 38 derajat, batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain, maka jangan ke sekolah terlebih dahulu. Fasilitasi kontak puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Yang ke-12, tidak berkumpul. Pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi tinggalkan sekolah. 13. Screening fisik di pintu masuk sekolah. Lakukan screening fisik untuk guru, siswa, atau karyawan sekolah, meliputi suhu, kemudian harus bermasker dan tidak tampak sakit. 14. Penerapan aturan pola sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19. Aturan pola baru meliputi selalu wajib bermasker, pengaturan jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah. Selain itu, tidak ada pedagang di luar atau di kantin, sehingga siswa dapat membawa bekal sendiri dari rumah. Ke-15, informasi pencegahan corona seperti di gerbang sekolah dan juga kelas. Ke-16, disinfektan sebagai wujud menjaga kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disemprotkan disinfektan setiap hari. Ke-17, meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul. Ke-18, work from home bagi yang berpergian. Guru, karyawan, atau siswa yang pulang bepergian dari luar kota ataupun luar negeri diberi waktu WFH atau belajar dari rumah selama 14 hari. 19, disiapkan dukungan UKS dan psikologi harian di sekolah. Pemerintah daerah wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah. Juga secara reguler dilakukan pemeriksaan secara sampling di sekolah. Selagi masih ada waktu sebelum siswa masuk sekolah seperti situasi normal sebelumnya, yuk mulai buat formulasinya dan sesuaikan dengan kebutuhan karakteristik sekolah Anda masing-masing. New normal, kami siap saat waktunya tiba. Salam Rubicon, salam BK mengudara, terima kasih.